Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Misteri Kodam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata batin. Dan banyak orang yang salah mengartikan tentang mata batin. Mata batin ini adalah mata rasa. Bisa dikatakan ilmu kebatinan adalah ilmu rasa. Dan ilmu rasa ini bisa dikatakan melalui ilmu kebatinan, atau kebatinan ini melewati dengan perasaan atau ilmu rasa. Banyak orang yang salah mengartikan apa itu mata batin. Mata batin adalah mata yang di dalam diri kita, dan mata ini terletak di dalam diri kita dan di hati kita. Bisa dikatakan ilmu kebatinan adalah ilmu rasa. Nah, dan kenapa saya katakan kenapa banyak orang yang salah mengartikan tentang mata batin? Jawabannya begini. Mata batin adalah mata rasa, dan ilmu kebatinan adalah ilmu rasa. Kalau panjenengan ini membuka mata batin, akan tetapi panjenengan ini kemana-mana tidak melihat jin ataupun setan ataupun hantu, itu sudah wajar. Akan tetapi kalau panjenengan pergi ke tempat wingit atau angker dan tiba-tiba panjenengan melihat sosok jin ataupun setan ataupun hantu, itu bisa dikatakan mata batin panjenengan ini terbuka. Dan banyak orang juga yang salah, kalau mata batin terbuka kita dapat melihat hantu dengan mata dohir. Ini bisa dikatakan menurut saya ini salah. Dan orang yang mengatakan tersebut bisa dikatakan ngibul atau bullshit atau berbohong. Karena kalau kita ini mata batinnya terbuka dan kita ini pergi ke tempat wingit atau angker dan kita ini melihat jin ataupun setan, ini karena jin ataupun setan tersebut mau menampakkan dirinya kepada diri kita. Akan tetapi kalau mata batin kita terbuka dan jin ataupun setan ini tidak menampakkan dirinya, kita ini dapat melihat jin ataupun setan tersebut. Akan tetapi itu hanya sebuah perasaan di dalam diri kita, bukan berwujud dohir yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Bisa dikatakan saat diri kita ini pergi ke tempat angker, contohnya begini, saya pergi ke tempat angker dan ada jin yang mau mewujudkan atau dapat memperlihatkan dirinya kepada saya, maka jin ini akan berwujud dan saya dapat melihatnya dengan mata dohir saya. Dan kalau jin ini tidak berwujud, saya juga dapat melihatnya, akan tetapi dengan mata batin saya. Akan tetapi kalau jin ini tidak mau menampakkan wujudnya, walaupun mata batin saya terbuka, jin ini tidak akan kelihatan dengan mata dohir saya, berbeda dengan mata batin. Karena mata batin ini akan terus melihat, sedangkan mata dohirnya tidak. Dan disinilah banyak orang yang salah tentang mata batin. Kenapa salah? Saya katakan banyak orang yang mengatakan mata batin saya sudah terbuka, akan tetapi kemana-mana saya tidak dapat melihat jin ataupun setan. Ya, itu benar. Karena mata batin terbuka ini tidak selamanya dapat melihat jin ataupun setan. Akan tetapi di saat panjenengan ini pergi ke tempat wingit atau angker
dan ada sosok jin ataupun setan ataupun hantu yang ingin ibarat memperlihatkan dirinya kepada diri panjenengan, panjenengan ini dapat melihat si sosok tersebut. Sedangkan kalau teman panjenengan ini mata batinnya tidak terbuka, teman panjenengan ini tidak dapat melihat sosok tersebut karena mata batinnya belum terbuka dan mata dohirnya juga belum terbuka. Akan tetapi kalau jin tersebut benar-benar ingin menunjukkannya kepada diri panjenengan, ibaratnya yang berdua atau bertiga, ini bisa panjenengan ini mata batinnya ini terbuka, entah yang dua terbuka atau satu tidak, maka yang dua ini melihat yang satu tidak. Nah, akan tetapi kalau panjenengan ini pergi ke tempat wingit atau angker dan panjenengan ini melihat, maka bisa dikatakan sosok tersebut ingin menampakkan dirinya kepada panjenengan. Kalaupun sosok ini tidak memperlihatkan dirinya kepada panjenengan, panjenengan juga tidak dapat melihat dengan mata dohir. Akan tetapi mata batin panjenengan ini dapat melihat sosok tersebut. Ibaratnya, oh di pohon ini penunggunya ini, oh di batu besar itu ada penunggunya ini. Mata batin panjenengan ini melihat, akan tetapi mata dohir panjenengan tidak melihat. Akan tetapi saat sosok tersebut mau mewujudkan dirinya atau memperlihatkan dirinya kepada diri panjenengan, panjenengan ini dapat melihat dengan mata dohir panjenengan. Dan disinilah banyak kesalahan tentang apa itu mata batin dan bagaimana cara membuka mata batin. Di video yang sebelumnya saya sudah mengijazahkan berbagai amalan, termasuk cara untuk membuka mata batin. Kalau panjenengan ini berkenan atau berminat, panjenengan juga bisa lihat di video yang sebelumnya saya bagikan. Dan kalau panjenengan ini ingin belajar spiritual, panjenengan ini juga harus paham, biasanya orang yang mata batinnya terbuka, entah itu ibaratnya orangnya sudah belajar spiritual ataupun tidak belajar spiritual, akan tetapi orang tersebut dapat melihat jin ataupun hantu ataupun setan. Bisa dikatakan dari pergelangan tangan ini, sini nih, sampai sini, biasanya ada garis tangan yang lurus ke atas, bisa dikatakan seperti ini. Cuma punya saya kurang jelas, tetapi punya istri saya sebenarnya jelas. Istri saya tidak belajar spiritual, akan tetapi dia dapat mengetahui, ibaratnya yang di rumah dia tahu. Dan bisa dikatakan orang yang belajar spiritual atau tidak, kalau mempunyai garis tangan dari sini biasanya sampai ke atas sini, nah seperti ini nyampe sini, biasanya ini mempunyai kepekaan batin yang tinggi walaupun orang tersebut tidak belajar spiritual. Bisa dikatakan orang tersebut ini dapat melihat jin ataupun setan kalau sosok tersebut ingin menampakkan dirinya. Akan tetapi kalaupun tidak ingin menampakkan dirinya, orang tersebut rasanya ini bisa dikatakan kepekaan batinnya ini tahu. Bisa dikatakan orang yang belajar mata batin ini banyak yang salah kaprah. Apa itu mata batin? Ada yang bilang, saya sudah membuka mata batin tapi kemana-mana saya tidak dapat melihat jin ataupun setan. Ini ada yang berkata seperti itu. Mata batin adalah mata rasa, dan ilmu kebatinan adalah ilmu rasa. Bisa dikatakan rasa yang di dalam diri panjenengan. Dan kalau panjenengan ingin mengamalkan amalan, saya juga
sudah membagikan di video yang sebelumnya amalan untuk membuka mata batin. Panjenengan juga bisa membaca ya batin, ataupun panjenengan bisa mengamalkan amalan yang sirullah, dayatullah, wujudullah, afalullah, wa makaru wa makarullah, wallahu khairan makirin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan di video yang sebelumnya ini sudah bermacam-macam amalan yang telah saya bagikan. Dan disinilah saya memperjelas apa itu mata batin, dan apa itu kebatinan, dan apa itu rasa. Ilmu kebatinan adalah ilmu rasa, dan ilmu rasa adalah kebatinan. Bisa dikatakan kalau sosok tersebut ingin menunjukkan kepada dirinya, kepada panjenengan, panjenengan ini dapat melihat kalau mata batin panjenengan terbuka. Kalau mata batin panjenengan ini tidak terbuka dan panjenengan ibaratnya bersama teman pergi ke tempat pingit atau angker, dan teman panjenengan ini mata batinnya terbuka, teman panjenengan ini dapat melihat dan panjenengan ini tidak dapat melihat, itulah yang dikatakan mata batin. Tidak seperti yang orang-orang katakan, pergi ke sana dapat melihat hantu terus, ini enggak. Akan tetapi ada sebagian spiritual yang mengatakan hal itu. Dan bisa dikatakan mata batin ini bisa dikatakan dapat melihat hal yang gaib, akan tetapi tidak dengan mata dohir. Karena mata batin berbeda dengan mata dohir. Kalau ada sosok yang mau menampakkan dirinya, panjenengan ini bisa melihat dengan mata dohir. Kalau sosok tersebut tidak mau menampakkan dirinya, panjenengan tetap melihat dengan mata batin panjenengan, bukan mata dohir. Tetapi banyak pemula yang salah mengerti tentang mata batin. Bisa dikatakan bukan cuma pemula, tapi banyak orang yang salah mengartikan apa itu tentang mata batin. Mata batin berbeda dengan mata dohir. Saya katakan sekali lagi, mata batin ini berbeda dengan mata dohir. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk diri kita semua. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.